A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 120160663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya memasuki Zoom sudah 5 kali dan alasan saya memasuki ruang Zoom karena ingin belajar mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selama mengikuti ruang Zoom, saya selalu aktif dalam menjawab soal diskusi seperti 1. Apa itu CRM? 2. Tujuan CRM? 3. Apa yang dapat diperoleh setelah membaca artikel Customer Relationship Management atau CRM? Alif Maulana Muhammad Army Kevin Octavian, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Cilegon, Banten, kode pos 42435. 4. Apa yang dimaksud perilaku konsumen menurut para ahli? 5. Bagaimana faktor psikologis mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk? 6. Apa yang dimaksud persepsi? 7. Sebutkan apa yang dimaksud merek dan 10 contoh merek produk yang saya ketahui beserta alasan perusahaan memberikan nama merek produk tersebut. 8. Jelaskan ekuitas berbasis pelanggan. Saya pun juga melakukan video record di setiap materi yang diberikan. Adapun materinya seperti 1. Pertemuan 9. CRM adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antar pelanggan dan pengelola sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce tersebut. Tujuan dari CRM yaitu untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimumkan komunikasi pemasaran melalui pengelolaan berbagai kontak yang berbeda dengan pelanggan. 2. Pertemuan 10. Perilaku konsumen menurut Gerald Zaman dan Melanie Waldendorf adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk seperti faktor pribadi, faktor psikologis, dan faktor sosial. 3. Pertemuan 11. Faktor psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor psikologis merupakan pembentukan karakter seseorang sehingga dia menjadi unik. Faktor sosial adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. 4. Pertemuan 12. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 90 bahwa Allah memerintahkan umat Islam berlaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah juga melarang perilaku keji, mungkar, dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa tindakan pencegahan yang baik juga diikuti. Berhak adil, berbuat baik dengan hasil perbuatan keji dan buruk.
Allah juga memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji sumpah atau janji kepada Allah adalah selalu mengesakannya, tidak menyekutukannya sebagaimana telah diteguhkan kepada ruh ditiupkan di jasad calon manusia. Janji kepada sesama manusia harus ditepati. 5. Pertemuan 13. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Fungsi merek bagi perusahaan adalah untuk menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Sebelum saya menyampaikan kesan-kesan saya terhadap mata kuliah ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, atas ilmu yang bermanfaat ini untuk kedepannya kepada kami. Saya suka cara metode pembelajaran yang Bapak terapkan, seperti setiap mahasiswa diperkenankan untuk menyampaikan argumennya dan selalu disiplin dengan waktu. Walaupun terkadang kami suka keteteran dalam membuat video record karena adanya masalah pribadi seperti sinyal yang susah dicari, memori penuh, bahkan harus menumpang wifi di rumah teman agar menghemat kuota. Walau begitu, Bapak menghargai pekerjaan kami. Dari mata kuliah ini, saya dapat mengetahui materi-materi yang sudah Bapak ajarkan dan semoga ilmu tersebut akan berguna di kehidupan saya ke depannya. Adapun nilai yang saya harapkan tentunya dengan nilai yang memuaskan, karena saya rajin mengumpulkan tugas video record dengan tepat waktu dan aktif selama perkuliahan berlangsung. Oleh sebab itu, saya merasa pantas mendapatkan nilai tersebut sesuai jerih payah saya. Sebelum saya menjelaskan materi kali ini, seperti biasa saya akan membacakan surah-surah beserta arti dan isi kandungannya serta surah-surah yang berkaitan dengan CRM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal mujsirin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim. Artinya, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala tabghasu nasa asya'ahum wala ta'syaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Isi kandungannya dari Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181-183 adalah menerangkan bahwa Syuaib menyuruh kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri anal arda yarishuha ibadiyah salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah atau tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauf Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh.
Isi kandungannya adalah Allah menerangkan ketetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu di Lauh Mahfuz, bahwa di bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangunnya dengan mengikuti petunjukku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Artinya, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Isi kandungan dari Al-Quran Surah Ad-Duha ayat 8-10 menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad dengan cara yang tak putus-putusnya, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina yasiluna ma amarallahu bihi an yusalla wa yazshana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahim, dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sehingga sebelum mereka dihisab. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyadshallazina law taraku min qalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap atau kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungannya adalah memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala
taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwadul amwanati ila ahliha wa iza hakamtum baina nasi'an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Isi kandungannya adalah menjelaskan bahwasanya perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutu sufaha'a amwalakum lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Isi kandungannya adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh. Artinya, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Isi kandungannya adalah Allah Maha mengetahui segala isi hati hambanya,
termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat. Dalam bisnis, sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Isi kandungannya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya dan Dia menyuruh kalian apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya atau menjaga amanat dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat perbuatan-perbuatan kalian. Hubungannya dengan Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasul telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahim. Dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahim. Manfaat yang diperoleh dari CRM seperti mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional kerja, yaitu dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Kemudian mengurangi biaya produksi, yaitu penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Lalu ada meningkatkan time to market, yaitu penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir mendapatkan pendapatan secara optimal, yaitu dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Fungsi dari CRM adalah menerapkan falsafah yang berorientasi kepada pelanggan atau customer centric, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, dan membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Adapun dimensi-dimensinya sebagai berikut. 1. Identifikasi konsumen atau customer identification adalah identifikasi konsumen. Kita harus tahu segmen pasar sebelumnya.
harus ada target-target pasar. Target pasar misalnya anak muda, sekolah, kampus, anak-anak, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Mengidentifikasi 4 dimensi yang pertama ini mudah sulit. Mudah karena hanya menentukan kalangan apa yang hendak dicapai, sulitnya jika salah menargetkan tidak akan tercapai tujuan goal. Sangat disarankan untuk sangat cermat dalam mengidentifikasi konsumen. 2. Membangun daya tarik terhadap konsumen atau customer attraction adalah membangun daya tarik terhadap konsumen. Dimensi CRM ini trik bagaimana menarik perhatian pelanggan, misalkan memberikan diskon, promo buy one get one, potongan harga, dan masih banyak lagi. Tetapi terlepas dari itu, semua tentu pelayanan yang sangat memuaskan pelanggan yang melekat pada pelanggan. Usahakan pelayanan yang baik dan benar-benar ramah sangat diterapkan jika ingin hasil yang maksimal. Jika konsumen atau pelanggan tertarik pada produk kita, mereka akan menghasilkan 10 customer pendatang baru karena mereka akan merekomendasikan ke beberapa teman dekatnya agar membeli produk yang sama atau sejenis ke toko kita. 3. Mempertahankan konsumen yang ada atau customer retention adalah mempertahankan konsumen yang ada. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit daripada menarik. Dan itu memang benar. Di bagian dimensi mempertahankan konsumen, sangatlah berhati-hati seperti pada dimensi kedua. Jika pelayanan atau produk tidak sesuai, maka pelanggan enggan datang kembali ke toko kita. Usahakan harus mengerti apa yang dimau dengan pelanggan. Berikan alternatif lainnya agar mereka respect terhadap pelayanan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah penyerapan CRM. Pelanggan memberikan timbal balik atas pelayanan yang diberikan agar perusahaan dapat mengambil sebuah kebijakan. 4. Pengembangan konsumen atau customer development adalah pengembangan konsumen, melebarkan sayap untuk mendapatkan konsumen lebih banyak, sehingga pendapatan perusahaan semakin bertambah. Dalam pengembangan konsumen, jangan lupakan konsumen lama atau tetap. Yang paling penting mempertahankan konsumen, tetapi beriringan selalu mencari konsumen baru. Mencari konsumen baru banyak cara, misalnya mengadakan bazar atau pameran di berbagai acara. Selain berjualan atau menawarkan produk, kita dapat memperkenalkan produk-produk. Seperti yang kita tahu bahwa faktor pribadi dan sikap konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konsumen, seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lain. Misalnya saja pekerjaan, karena untuk bekerja kita memerlukan seragam, jadi otomatis kita harus membeli pakaian sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk bekerja. Sedangkan sikap konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Contohnya saja ketika kita membeli baju, hal yang pertama kita lihat adalah merek dan kualitasnya. Karena kita tahu merek yang bagus itu apa, jadi kita memutuskan untuk membeli baju dengan merek tersebut. Tafsir ayat yang mengandung tentang perilaku konsumen terdapat pada ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu tercela dan menyesal. Isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk
kebutuhan duniawi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Menurut Kotler dan Keller, proses keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar. Ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu A. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut. Dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. B. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok. 1. Sumber pribadi seperti keluarga, teman, tetangga, kenalan. 2. Sumber komersial seperti iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan di toko. 3. Sumber publik seperti media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 4. Sumber pengalaman seperti penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda, bergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaing serta fitur merek tersebut. C. Evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses mengevaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda, tergantung jenis produknya. D. Keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, dua faktor yang berada di antara niat pembeli dan keputusan pembelian yaitu 1. Sikap orang lain, semakin gencar sikap negatif orang lain, dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen akan semakin mengubah niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya juga berlaku. 2. Faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Hal ini terjadi mungkin karena konsumen kehilangan pekerjaan, beberapa pembelian lain yang lebih mendesak, atau pelayanan toko yang dapat mengurungkan niat pembelian. Perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan dan ketidakpuasan tertentu. 1. Ketidakpuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, dan jika melebihi harapan,
pembeli akan sangat puas. 2. Tindakan pasca pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. 3. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. Jika para konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Berdasarkan teori beserta tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen, maka dapat kita ketahui bahwa yang pertama adalah terdapat masalah. Misalnya saja kita sedang mengikuti suatu organisasi yang mana dalam kegiatan tersebut mengharuskan kita untuk memakai baju berwarna putih. Sedangkan kita tidak mempunyai baju berwarna putih tersebut dan di sini menjadi masalah yang mengharuskan kita untuk membeli baju putih untuk mengikuti organisasi tersebut. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu mencari informasi di mana tempat yang menjual baju putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Pada tahapan yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif yaitu untuk melihat model-model terbaru yang dapat menjadi referensi. Pada tahapan yang keempat adalah keputusan pembelian. Nah, pada tahap ini yaitu kita harus memutuskan membeli atau tidaknya baju putih yang telah kita pilih. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yaitu puas atau tidaknya kita terhadap baju putih yang sudah dibeli. Perilaku konsumen dalam Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros dan tidak pula kikir, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan bukan karena keinginan seseorang. Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat, atau nyaman yang telah Allah halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melampaui batas. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, yaitu 1. Perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. 2. Perusahaan akan memiliki luasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. 3. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi atau menurut anggapan para konsumen. 4. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. 5. Merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek sangat penting, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha syumma waradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin.
Artinya, dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Isi kandungannya menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen sebagai berikut. 1. Faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. 2. Faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. 3. Faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 4. Faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Topik dan materi yang dibicarakan oleh pembicara adalah mengenai proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi informasi pemasaran dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan faktor internal misalnya motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, sikap, dan pengalaman. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi, situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk, semuanya menentukan keputusan pembelian. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan pembelian, konsumsi, dan suasana hati dapat diabaikan sebagai unsur yang sangat penting dalam keputusan membeli. Adapun surahnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazan alizal qalbi anfadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Faiza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul muttawakkilin. Sadaqallahul azim. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.